Renungan malam sebelum tidur. Bacaan kita diambil dari 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, banyak warga internet atau netizen mengatakan bahwa tahun 2022 sebenarnya adalah tahun 2020 bagian 2 atau part 2. Ucapan-ucapan netizen itu bak sebuah film sequel seperti Godfather 1, 2, 3 atau seperti sequel Spider-Man pertama, Spider-Man kedua, dan Spider-Man ketiga. Pada tahun 2020, kita sama-sama merasakan keresahan akan COVID-19 yang membuat kita harus berada di rumah, bekerja dari rumah, dan sekolah dari rumah. Bahkan pada tahun tersebut, banyak orang yang mulai kehilangan mata pencahariannya. Pada tahun 2020 part pertama, atau lebih tepatnya tahun 2021, pada awal tahun, kita memprediksi bahwa kasus COVID-19 sudah menurun dan memprediksi bahwa kita jauh lebih aman dari tahun sebelumnya. Kita sudah bisa mulai bangkit, mulai mencari pekerjaan, atau mulai membuka usaha-usaha baru, bahkan memulai sekolah dengan tatap muka. Namun kenyataannya, di pertengahan tahun 2021, kita mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang menderita COVID-19, hingga banyak juga yang tidak terselamatkan. Di akhir tahun 2021, kita juga mendengar kabar yang cukup menenangkan bahwa 66,55% penduduk Indonesia sudah menerima vaksin dosis pertama dan 45,36% penduduk sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Di saat yang bersamaan, varian baru COVID-19 yaitu Omikron sudah mulai tersebar di beberapa negara termasuk di Indonesia. Sahabat Kristus, sepanjang tahun 2021 kita merasakan ketenangan dan ketakutan di saat bersamaan. Lalu apa yang terjadi di tahun 2022? Para netizen memprediksi bahwa tahun 2020 bagian 2 ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2020 dan 2021. Banyak yang meramalkan dan memprediksi bahwa tahun 2022 akan sama saja. Hal itu mungkin berlaku untuk ramalan manusia, tetapi tidak berlaku untuk nubuat Allah. Manusia dapat berspekulasi tentang apa yang terjadi setahun ke depan, tetapi Allah menunjukkan kepada kita dalam Alkitab bahwa Dia mengetahui masa depan.
Kebenaran inilah yang menjadi alasan mengapa kita sangat meyakini kitab dari segala kitab. Perjanjian Lama berisi ratusan nubuat yang telah digenapi mengenai orang, peristiwa, dan bangsa. Kemungkinan digenapinya banyak nubuat di masa mendatang sangatlah besar. Sahabat Kristus, apakah Anda kurang meyakini kebenaran Alkitab? Sediakanlah waktu untuk mencermati banyak nubuat dalam Alkitab yang telah digenapi. Anda akan diyakinkan bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Allah, dan Anda dapat mengandalkannya untuk menghadapi segala sesuatu di waktu mendatang. Karena rancangan Tuhan bagi setiap yang percaya padanya adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup dalam ketakutan. Kami merasa pesimis menghadapi tahun yang baru ini. Tapi kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang berbicara melalui firman untuk terus menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami. Amin.